Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua Manchester United sampai dengan saat ini di musim 2025-2026 setelah 6 pertandingan awal ya, kita berada di akhir bulan September. Video ini gue bikin di akhir bulan September. Manchester United berada pada situasi yang menurut gua mengecewakan, karena kalau melihat dari keadaan musim lalu yang berantakan juga, terutama di tengah musim sampai dengan akhir musim. Di musim kali ini ada semacam kayak harapan begitu ya, supaya Manchester United bisa memperbaiki keadaan. Tapi keadaan itu sebenarnya sempat berubah menjadi optimisme ketika di periode persiapan, di pre-season. Uji coba yang dilakukan, Manchester United memenangkan Premier League, Summer Premier League Tour ya kan di Amerika. Lalu bagaimana Manchester United juga melakukan kegiatan di bursa transfer yang dinilai positif gitu ya, mendapatkan nilai yang bagus dari apa yang dilakukan di bursa transfer itu. Bukan hanya mendatangkan pemain, tapi melepas pemain yang dinilai memang bermasalah di skuad, sehingga ada optimisme di sana. Tapi ketika musim ini bergerak, ya dari hasil yang diterima, bahkan dari kekalahan terakhir menghadapi Brentford ini menimbulkan semacam kayak spekulasi sampai ke arah pemecatan dan pergantian manajer Manchester United. Nah, di video kali ini gue ingin mengajak ke membandingkan keadaan ketika Manchester United berada di titik yang sama nih, setelah 6 pekan ya, di periode sekitar akhir bulan September. Manchester United ada di keadaan seperti apa? Apakah ada perbaikan, atau justru keadaan saat ini menunjukkan adanya penurunan? Seperti kita tahu, musim panas tahun lalu ya, Manchester United juga melakukan banyak pergerakan di bursa transfer, bahkan sampai ke staff Manchester United, di mana pada saat itu ya manajemen Manchester United memutuskan untuk merefresh ya kan staff dari Erik ten Hag dengan mendatangkan nama-nama seperti Rene Hake dan juga Ruud van Nistelrooy tentu saja di jajaran staff kepelatihan Manchester United. Tapi sampai dengan akhir bulan September, diawali dulu musim itu dengan Community Shield. Manchester United kalah menghadapi Manchester City adu penalti, lalu Manchester United menang menghadapi Fulham, kalah menghadapi Brighton, menang menghadapi Fulham. Gol akhir diciptakan oleh Joshua Zirkzee, pemain baru pada saat itu ya. Lalu kalah menghadapi Brighton di pertandingan yang menurut gua Manchester United kalah tipis di gol menit-menit akhir kalau tidak salah. Lalu di kandang sendiri kena hajar Liverpool 0-3. Menang menghadapi Southampton telak 0-3 ya, ketika itu Manchester United away ke St. Mary. Lalu setelahnya Manchester United menghantam Barnsley 7-0 di EFL Carabao Cup. Ada optimisme besar hadir di sana, tapi optimisme tersebut akhirnya turun lagi ketika hanya seri menghadapi Crystal Palace di pertandingan yang Manchester United sebenarnya sangat mendominasi di babak pertama, banyak menciptakan peluang. Tapi di babak kedua ada penurunan di sana, bahkan Manchester United hampir kalah ya, kalau tidak Andre Onana melakukan double save di pertandingan tersebut. Setelahnya Manchester United secara mengejutkan ditahan FC Twente Enschede di Europa League 1-1 di Old Trafford. Dan Manchester United kalah 10 pemain menghadapi Tottenham Hotspur 0-3 di Old Trafford. Ketika itu Manchester United harus tertinggal dulu di menit-menit awal pertandingan, dan ada kartu merah juga ya untuk kapten Bruno Fernandes, di mana selanjutnya wasit dinilai salah dalam memberikan keputusan tersebut. Oke. Dan hasil itu membawa Manchester United ya, setelah 6 pertandingan di akhir bulan September, berada di peringkat ke-9. 3 kali menang, 3 kali kalah, nilai 9, gol memasukkan 7, kebobolan 10, minus 3 ya. Bagaimana dengan saat ini, dengan hasil-hasil yang sudah diraih, kalah menghadapi Arsenal, Manchester City, lalu kalah juga menghadapi Brentford ya kan.
Manchester United menang menghadapi Chelsea, menang menghadapi Burnley, dan seri menghadapi Fulham. Berada di peringkat ke-14 dengan nilai 7, selisih gol minus 4. Nah, kalau dilihat dari situ maka ada penurunan 2 poin dari situasi yang sama musim lalu. Tentu saja ini tidak 100% apple to apple ya, karena memang misalnya lawan yang dihadapi berbeda, ya kan, situasi juga mungkin berbeda. Tapi gue ingin mengambil garis lurus saja ya, apa yang terjadi di tahun lalu dan saat ini di periode yang kurang lebih hampir sama, dan dari situ memperlihatkan adanya penurunan. Bahkan kalau dari sisi mencetak gol, di musim lalu Manchester United ini mencetak 7 gol dan kebobolan 10. Musim ini Manchester United mencetak 7 gol, kebobolan 11. Dari sisi mencetak gol ternyata masih sama, tapi dari sisi kebobolan, nah dari sisi kebobolan Manchester United bahkan musim ini lebih banyak ya dibandingkan dengan angka musim lalu, sehingga ya menurut gua sekali lagi kalau ditarik garis lurus dengan tidak memperhatikan hal-hal yang lebih detail, misalnya Manchester United mengalami penurunan, dan kalau dilihat penurunan ini dikaitkan dengan situasi di bursa transfer misalnya ya, di bursa transfer musim lalu, di musim panas musim lalu ya, Manchester United ini menghabiskan sekitar 216 juta euro. Itu mendatangkan pemain seperti Leny Yoro, Ugarte, De Ligt, Zirkzee, Mazraoui, itu yang dihadirkan di musim panas. Lalu ada Dorgu, Eindhoven di musim dingin ya. Dengan total itu tadi di musim panas sekitar 213 juta euro. Sementara musim panas kali ini ada 250 juta euro. Mendatangkan Sesko, Mbeumo, Cunha, Senne Lammens, dan angka dari Diego Leon. Tapi ternyata apa yang diraih sampai dengan saat ini ya menunjukkan adanya penurunan, dan ini kalau dilihat dari sisi manajemen gitu, manajemen di tahun lalu ya mereka masih belum komplit. Ada Omar Berada, ada Dan Ashworth baru saja bergabung di musim panas setelah mereka melewati gardening leave ya kan di klubnya sebelum ke Manchester United masing-masing. Pergerakan di bursa transfer lebih banyak Sir Dave Braswell dan juga Jason Wilcox ya dari Sir Dave Braswell dari Ineos dan Jason Wilcox. Sementara di musim panas kali ini sudah ada Jason Wilcox, sudah ada Christopher Vivell, sudah ada Omar Berada ya dengan jangka waktu yang sudah ada. Sehingga sebenarnya gue harapkan memang ada, bukan cuma gue pikir juga fans ya berharap memang ada peningkatan, tapi sampai dengan sejauh ini sekali lagi justru ada penurunan. Nah, kalau manajemen Manchester United menarik secara kasar dibandingkan hanya dilihat akhir September tahun lalu, September saat ini banyak hal yang misalnya tersingkir di Carabao duluan gitu ya. Ya ini sudah menandakan kemunduran dan mungkin akan terjadi pemecatan, pergantian pelatih gitu. Sementara hal ini juga kan yang mereka lakukan tahun lalu, di mana mereka tidak puas dengan kinerja Erik ten Hag di musim itu ya. Padahal ya mereka juga meminta misalnya melakukan penyegaran staff dan lain-lain. Intinya mereka selesaikan di bulan November. Akankah Ruben Amorim pun juga bernasib sama? Diselesaikan di bulan, nggak tahu ya, mungkin sebelum akhir tahun atau seperti apa. Ini yang menarik karena fokusnya ada pada manajemen. Menurut gue seperti itu. Unsur-unsur apa sebenarnya yang mereka ambil untuk menjadikan penilaian? Karena kalau mereka ambil, sekali lagi, perbandingan tahun lalu dan sekarang yang gue katakan tadi di awal, sebenarnya perbandingan ini pun juga tidak apple to apple ya Sobat Football United. Karena ada banyak sekali keadaan yang intinya tidak bisa lah dibuat apple to apple. Kalau mereka mengambil ini secara kasar lalu mereka membuat keputusan ya berarti apa ya? Berarti mereka sendiri juga menurut gue belum solid gitu loh, manajemen. Sementara kalau mereka tidak mengganti, ya apa yang akan mereka lakukan? Kalau mereka tidak melakukan apa-apa, ini menunjukkan
sebuah sesuatu yang apa ya, mungkin semacam tanda tuh kayak alarm gitu loh. Mereka harus melakukan sesuatu, entah itu misalnya bergerak di bursa transfer musim dingin, atau mereka melakukan pendekatan terhadap pemain dengan cara yang gua nggak tahu bagaimana gitu ya. Intinya mereka juga harus bertindak untuk apapun yang mereka putuskan gitu ya. Apakah menyelesaikan Ruben Amorim di tengah jalan atau terus melanjutkan. Sementara ya dari sisi fans, seperti gue katakan, sampai dengan titik ini titik yang masih mengecewakan dan juga menyedihkan. Kita atau gue tidak ingin Manchester United mendapatkan apa yang mereka dapatkan musim lalu, dimana banyak pemakluman, katakanlah seperti itu ya. Karena Ruben Amorim masuk di tengah musim, tidak ada support yang memadai ya, skuad juga warisan dan lain-lain, sehingga ada harga mahal yang harus dibayar. Peringkat 15, tidak ada trofi, tidak ada tiket di Eropa. Tapi untuk musim ini kan harusnya itu tidak terulang separah itu. Harus ada peningkatan, harus ada perbaikan. Mungkin bukan berarti peningkatan itu bahwa Manchester United ada di posisi 3 besar, untuk Manchester United mendapatkan trofi atau seperti apa. Tidak seperti itu juga. Tapi bukan berarti sampai dengan saat ini seperti gue katakan, ternyata Manchester United dari raihannya justru lebih jelek daripada musim lalu. Ini kan mengkhawatirkan. Ini harus segera melakukan, manajemen harus segera melakukan evaluasi dan harus segera melakukan tindakan dan perbaikan sih. Kalau tidak, ya ini seperti gue katakan, ini seperti sudah alarm sebenarnya. Dan terkait dengan Ruben Amorim, akankah bernasib sama dengan Erik ten Hag? Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.